Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini dari kelompok 7 dari kelas RA pengembangan aplikasi web. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari eh, progres dari iterasi pertama tugas pengembangan aplikasi web kami. Di sini sebelum mempresentasikan hasil dari progres, kami terdiri dari Nasrullah Fatul Qorib, lalu ada Revolusi Al-Ghifari, lalu ada Andriano Shevchenko Limbong, lalu ada Habdi Widakdo, lalu terakhir ada Bayu Brigas Novaldi. Adapun pada tugas besar kali ini kami mendapatkan terkait studi kasus terkait properti listing platform, di mana pada uh, sisi backend kami menggunakan Python Pyramid Pyramid Python Framework, lalu ada pada database kami menggunakan PostgreSQL, lalu di segi ORM-nya kami menggunakan SQL AI Chemi ORM, lalu ada penggunaan Alembic juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang entitas dari tiap database hubungannya. Berikut. Nah, ini. Dimana di sini ada entitas user. Jadi di sini ada dua user, itu ada user buyer sama user agent. Nah, dimana setelahnya ada properties. Jadi di sini menyimpan data-data dari properti ataupun yang akan disewakan di dalam website tersebut. Nah, kemudian di sini ada properti foto yang dia itu akan saling terkait pada properti. Terus ada juga fitur tambahan yaitu berupa inquiries sama favorit. Di mana di favorit sama inquiries ini itu bisa ditambahkan oleh si buyer, di mana dia itu bersifat one to many. Jadi satu user bisa nge-like dari banyak properties dan juga satu user bisa memberikan pesan kepada properties dengan banyak pesan gitu. Oke, seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Shevchenko Limbong. Dari model database sendiri ada users, dari routing system ada pos untuk register, ada pos untuk login, ada untuk authentication untuk user yang sedang login, dan put itu ada untuk update profile user. Dan untuk itu untuk authentication routes. Yang kedua itu ada property routes, ada get properties untuk melihat semua property. Yang kedua itu ada get properties ID untuk mencari detail property. Yang ketiga itu ada post create untuk membuat property baru, atau kemudian ada put API properties ID update. Jadi untuk mengupdate property sesuai ID-nya. Yang kelima ini ada delete API properties ID, delete untuk menghapus property. Kemudian ada post API properties ID photos untuk menambah foto. Kemudian ada delete API properties foto ID untuk menghapus foto. Kemudian ada untuk inquiry, untuk routes-nya ada get API inquiries untuk melist inquiry, bisa difilter by role-nya. Yang kedua itu ada get API properties ID inquiries untuk menginquiry properti tertentu. Ketiga itu ada post API inquiry script untuk membuat inquiry baru. Keempat itu ada get API inquiries ID untuk menambahkan detail inquiry. Yang kelima itu ada delete API inquiries ID delete untuk menghapus inquiry. Kemudian ada favorite routes, ada 4, yaitu get API favorites untuk list favorit user.
Kedua itu ada post a favorites add untuk menambah ke favorit, ada delete API favorites property ID untuk menghapus dari favorit sesuai ID-nya. Kemudian ada get API favorites check property ID untuk mengecek status favorit by ID. Mungkin kurang lebih untuk routing sistemnya. Mungkin bisa dilanjut oleh Bang Nasrul. Ya, berikutnya saya akan coba menjelaskan bagaimana proses pemodelan dan logika pada aplikasinya. Jadi dari database yang sudah didesain, kita definisikan setiap tabel menjadi satu model. Misalnya di sini ada model user, dan user ini memiliki kolom yang sama dengan database yang didesain. Kemudian nanti ada model-model yang lain seperti model properties, kemudian juga nanti berelasi dengan model photos, dan juga nanti ada model inquiries dan favorite. Itu kira-kira model yang kami bangun berdasarkan tabel dari database yang sudah didesain. Kemudian setelah kita definisikan modelnya, kita definisikan logika bisnisnya pada bagian views. Di bagian views ini kita bagi juga menjadi 4. Yang pertama adalah views untuk autentikasi, kemudian ada bagian untuk properties, enquiries, dan favorit. Yang pertama untuk autentikasi terlebih dahulu. Autentikasi nanti ada beberapa bagian sesuai dengan route yang didefinisikan, seperti misalnya pertama untuk register, login, dan mengambil profile. Kemudian nanti di bagian properties. Di bagian properties, di sini untuk mengelola properti yang ada berdasarkan role agent yang didefinisikan juga pada spesifikasi tugas besar. Di situ kita bisa membuat, mengubah, bahkan juga menghapus properti yang ada jika role kita sebagai agent. Kemudian nanti ada bagian views untuk enquiry. Enquiry di sini fungsinya untuk role pada bagian buyer. Jadi nanti bisa berkomunikasi dengan agent property menggunakan logika bisnis yang kita definisikan di dalam views enquiry ini. Terakhir ada views favorit. Favorit di sini juga digunakan untuk role buyer, di mana setiap buyer bisa menandai properti yang dinyatakan sebagai favorit, juga bisa menghapus favoritnya dan seterusnya. Itu kira-kira arsitektur yang kami kembangkan menggunakan pyramid. Oke, terakhir seluruh kode program tersebut kita dokumentasikan dalam bentuk collection pada Postman. Kami bagi menjadi 4 collection. Yang pertama autentikasi, properties, enquiries, dan juga favorit. Dan setiap kelompok ini di dalamnya ada setiap endpoint untuk melakukan operasi seperti misalnya register, login, dan seterusnya. Di dalam Postman ini kita definisikan setiap body, setiap header, dan juga respon apa saja sih yang akan tampil supaya memudahkan iterasi berikutnya untuk pengembangan front-end. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke teman-teman saya. Baik, sekarang kita akan mendemonstrasikan terkait pengujian dari tiap-tiap endpoint-nya, dimulai dari register. Jadi di register ini, itu terdapat body, yang dimana body-nya itu terdapat beberapa atribut, yaitu ada name, ada email, ada role, ada phone, number, dan password. Nah, di saat register ini, ketika sudah register, itu nantinya akan dapat token. Nantinya token itu akan dipakai untuk melakukan login. Sekarang kita lanjut ke bagian endpoint login. Sebelum login, kita harus memasukkan token yang sudah didapat tadi di bagian header. Nah, di bagian header itu kita memasukkan di key authorization. Di sana ada barrier, lalu dimasukkan token tadi. Lalu selanjutnya kita akan login. Nah, saat login itu akan berhasil. Selanjutnya kita akan beralih ke endpoint get profile-nya. Nah, di get profile ini kita bisa mengupdate di get profile ini kita bisa melihat ada siapa saja yang sudah login. Lalu
masuk ke update profil. Di sini kita bisa update profil kita seperti mengganti nama, password, ataupun properti lainnya dengan menggunakan metode put. Lalu lanjut kita ke bagian properti. Pada bagian properti ini kita bisa mendapatkan properti yang sudah ada di database. Ketika di situ itu akan muncul semua properti yang sudah ada. Lalu kita juga bisa melihat properti detailnya. Nah, di sini properti detail dari semua yang sudah ditambahkan menggunakan metode get. Lalu selanjutnya kita juga bisa membuat propertinya. Nah, untuk catatan, untuk pembuatan properti ini hanya bisa dilakukan oleh role agent saja. Nah, di sini kita bisa menambahkan properti yang dimana kita menggunakan metode post. Selanjutnya kita juga bisa melakukan update properti. Nah, di update properti ini kita bisa mengubah salah satu properti ataupun banyak properti dari yang sudah ada. Kita bisa ganti dengan metode put. Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan delete properti. Kita bisa mendelete properti sesuai dengan ID propertinya menggunakan metode delete. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan foto di propertinya menggunakan metode post. Lalu kita juga bisa menghapus fotonya menggunakan ID dan juga menggunakan metode delete. Selanjutnya kita akan beralih ke inquiry. Nah, di sini kita bisa mendapatkan properti inquiry-nya. Di sini kita bisa melihat inquiry yang sudah ada by ID. Di situ menggunakan metode get. Lalu kita juga bisa melihat get inquiry-nya. Nah, di sini keseluruhan inquiry ditampilkan di sini menggunakan metode get. Kita bisa melihat keseluruhan inquiry yang sudah ditambahkan. Lalu di sini kita bisa melihat inquiry detail. Di sini kita bisa melihat inquiry detail menggunakan by inquiry ID, menggunakan metode get. Lalu juga kita bisa membuat inquiry. Kita bisa membuat inquiry ini menggunakan metode post dan hanya role agent saja yang bisa. Lalu terakhir kita bisa delete inquiry-nya menggunakan inquiry ID dengan menggunakan metode delete. Lalu selanjutnya kita ke bagian favorit. Di sini kita bisa menambahkan properti favorit. Di sini seluruh favorit yang sudah ditambahkan akan muncul semua dengan menggunakan metode get. Lalu kita bisa mengecek favorit. Nah, di sini kita bisa mengecek favoritnya menggunakan ID, menggunakan metode get. Ketika nanti misalkan ID 2 itu ada, maka akan true. Lalu selanjutnya kita bisa membuat favorit. Kita bisa add favorit sesuai dengan ID-nya juga menggunakan metode post. Lalu selanjutnya delete favorit. Kita bisa mendelete favorit menggunakan ID juga menggunakan metode delete. Mungkin sekian demonstrasi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya alihkan ke teman saya lagi. Oke, berikut untuk hasil dari progres kelompok kami yaitu iterasi 1
Selebihnya mungkin akan dilanjutkan di iterasi 2 terkait finalisasi. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.